Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam teologi Islam ada sebuah ungkapan yang berbunyi kullu ma siwallahi yusammal alamu. Yang dikatakan dengan alam semesta itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan dengan alam semesta adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah selain daripada alam semesta. Di saat tiba masanya, maka alam semesta dan seisinya ini akan binasa. Bumi, langit dan yang berada di antara keduanya akan hancur, binasa dan berakhir. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa dan yang hanya kekal, dan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-baqa lillahil wahidil ahad. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Bahkan di saat alam semesta dan seisinya telah binasa, di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 16, limanil mulkul yauma. Siapakah raja? Siapakah pemilik kerajaan saat ini? Lillahil wahidil qahhar. Hanya Allah Subhanahu wa taala raja di raja. Hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik kerajaan. Di manakah raja-raja yang dulu sempat berkuasa dengan pongahnya? Di manakah para pemimpin yang terus-menerus ingin berkuasa? Di manakah para pemimpin-pemimpin yang saat mereka dulu berkuasa tidak berbuat adil, berbuat curang, menindas, menyengsarakan rakyat? Di manakah raja-raja tersebut? Bahkan dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a. Di saat Allah menggenggam bumi dan melipat langit ini, Allah berkata, anal malik, akulah raja, wa aina mulukud dunya, akulah raja di raja. Di manakah para pemimpin yang dulu mengaku sebagai raja? Di manakah para pemimpin-pemimpin yang dulu telah pernah memegang kekuasaan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-baqa lillahil wahidil ahad, al-baqa lillahil wahidil qahhar. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta akan binasa. Pertanyaannya, kapankah alam semesta ini akan binasa? Kapankah bumi dan langit serta seisinya ini akan fana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepadamu, kapankah kiamat itu terjadi? Kapankah hari akhirat itu tiba? Kapankah alam semesta ini binasa? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Katakan kepada mereka yang tahu kapan kiamat itu terjadi, kapan alam semesta ini binasa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menjelaskan hal tersebut kepada siapapun. Tapi ingat, faqulat fis samawati wal ard. Huru-hara kiamat tersebut, petaka hari akhirat tersebut sungguh sangat berat. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat tersebut tidak akan terjadi
kecuali tiba-tiba. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada sebuah hadis atau keterangan, la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Namun kapan waktunya, kapan hal itu terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kapan kiamat itu tiba, tidak ada yang tahu. Kapan alam semesta ini akan berakhir, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimintakan kepada kita hanya meyakini, yang dimintakan kepada kita hanya beriman bahwasannya suatu hari kelak alam semesta ini, bumi yang kita huni ini akan fana dan binasa. Janganlah kita seperti orang-orang yang tidak beragama, seperti kaum komunis yang mengatakan kami dilahirkan dari rahim-rahim para wanita dan akan dikembalikan ke dalam perut bumi. Dimintakan kepada kita untuk meyakini bahwasannya kiamat itu pasti, alam semesta ini akan fana dan yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dalam sabda-sabda beliau yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, sebelum terjadinya kiamat, sebelum alam semesta ini binasa, ada tanda-tanda yang akan kita lihat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menyimpulkan ada dua tanda sebelum terjadinya kiamat, asyratus sa'atis sughra wa asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat yang kecil, dan yang kedua adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kiamat yang kecil tersebut ada yang telah terjadi dan ada yang akan terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil tersebut ada yang telah terjadi dan ada yang akan terjadi. Yang telah terjadi diantaranya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti atau tanda bahwasannya alam semesta ini akan berakhir. Rasul mengatakan, bu'ithu was-sa'ah kahataini, saat aku diutus dan jarak dengan kiamat seperti jari tengah dan jari telunjuk. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian di antara tanda kiamat kecil yang sudah terjadi yaitu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama di saat mengkaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang menyebutkan ada 131 tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Di antaranya sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama yang merupakan tanda-tanda dari kiamat kecil, di antaranya yang kita lihat dalam kehidupan kita yaitu syahadatuz zur, kesaksian palsu, kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi, baina yadi sa'ah syahadatuz zur, sebelum terjadi kiamat akan merebak, akan menjamur kesaksian-kesaksian palsu. Para ulama mengatakan kesaksian-kesaksian palsu ini bukan hanya terjadi dalam dunia kehakiman atau peradilan, bahkan di dalam segenap lapisan kehidupan manusia, dalam dunia pemerintahan, dalam dunia pendidikan, bahkan dalam dunia rumah tangga kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merebaknya, menjamurnya syahadah zur, kesaksian palsu adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Juga yang merupakan tanda daripada kiamat adalah kitman syahadatil haqq, menyembunyikan kesaksian, menyembunyikan kesaksian yang sesungguhnya. Dan hal ini nampak kita lihat dalam kehidupan kita begitu banyak. Di saat kesewenang-wenangan, di saat kezaliman, kita saksikan dalam kehidupan kita, dan kita hanya bisa menutup mulut kita.
Dan saat kita menyaksikan kezaliman terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya diam terfana, tidak mampu berbuat apa-apa. Dan para ulama mengatakan ini adalah bagian daripada kitman syahadatil haq, menyembunyikan kesaksian yang benar yang seharusnya hal tersebut harus kita ungkapkan. Di antara bukti-bukti daripada kiamat kecil adalah takhwinul amin wa i'timanul khain, yaitu kita memberikan amanah, kita memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang tidak layak diberikan kepercayaan, dan kita tidak memberikan kepercayaan kepada mereka-mereka yang layak untuk dipercayai. Ini adalah bukti daripada akan terjadinya kiamat. Juga di antara kiamat kecil, ta'atuz zaujah wa uququl walidah, seorang suami taat kepada istrinya dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu juga di antara tanda-tanda kiamat kecil, zakharafatul masajid wattabahi biha, manusia saling bermegah-megahan, saling berbangga-bangga saat mereka mampu menghiasi masjid-masjid dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, la taqumus sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid, kiamat tidak akan terjadi hingga manusia bermegah-megahan, hingga manusia berbangga-bangga dalam urusan menghiasi masjid. Sebenarnya menghiasi masjid bukanlah hal yang diharamkan, namun di saat manusia melupakan esensi daripada masjid tersebut yang seharusnya digunakan untuk dimakmurkan, yang seharusnya digunakan untuk ibadah, namun di saat mereka mampu menghiasi, membangun dengan semegah-megahnya, dan hal tersebut berbanding terbalik daripada yang seharusnya dilakukan, yaitu memakmurkan masjid, bahkan keluar dana, dihabiskan dana miliaran rupiah untuk membangun masjid dengan begitu indahnya. Ini adalah hal yang merupakan salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Padahal memakmurkan masjid adalah tanda-tanda di antara tanda-tanda orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang gemar memakmurkan masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kiamat kecil disebutkan oleh para ulama, yakunu zaimul qaum ardhaluhum, yang menjadi pemimpin tersebut adalah orang-orang yang lemah, baik lemah imannya, baik lemah fisiknya, baik lemah ide dan gagasannya. Dan ini yang terjadi, bahkan juga nampak dalam kehidupan kita. Begitu banyak tanda-tanda kiamat yang kecil yang telah disebutkan oleh para ulama, yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, yang patut kita baca, kita renungi, kita evaluasi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi pelaku ataupun aktor di mana kita yang merupakan orang yang mempercepat terjadinya kiamat kecil tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kiamat yang besar yang ini belum terjadi, banyak pendapat dari kalangan para ulama. Di antaranya dikatakan tanda-tanda kiamat besar adalah khurujul mahdi, munculnya Imam Mahdi. Mahdi, kata Nabi, al-mahdiyu minni, Mahdi tersebut adalah keris keturunanku, Mahdi tersebut adalah keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuwatiu ismuhu ismi wasma abihi isma abi, namanya menyerupai namaku dan nama ayahnya menyerupai nama ayahku. Ini yang dikatakan tentang Mahdi. Nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Imam Mahdi akan berada di bumi ini selama 7 tahun, menyebarkan keadilan, menyebarkan kedamaian, walaupun sebelumnya dunia dalam keadaan rusak dan malapetaka. Hadir Mahdi untuk menghadirkan kebaikan dan keadilan. Juga di antara tanda-tanda kiamat yang besar adalah khurujud Dajjal, munculnya Dajjal. Sebagai begitu banyak hadis-hadis tentang hadirnya Dajjal ke alam ini yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi
bahkan berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Dajjal ini memang telah muncul, dan Dajjal tersebut artinya sang pendusta. Dajjal tersebut mereka yang suka membalikkan fakta, yang suka melakukan kebohongan, dan Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis. Ciri-cirinya seperti dikatakan oleh para ulama, pendek, rambutnya keriting, rambutnya lebat, berwarna putih, dan mata kanannya buta. Di antara kedua matanya tertulis kafara, kafir, dan itu semua bisa dibaca oleh manusia, baik manusia yang bisa membaca ataupun manusia yang tidak bisa membaca akan tahu bahwasannya itu adalah Dajjal. Di antara tanda-tanda kiamat besar adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan tentu turunnya Nabi Isa alaihissalam bukanlah sebagai nabi terakhir, namun Isa alaihissalam turun sebagai pembawa, pelanjut, penyebar risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di antara tugasnya adalah menghancurkan dan membumi hanguskan salib dan babi. Jamaah yang dirahmati Allah, yaksirus saliba wa yaqtulul khinzira, dimusnahkan salib dan dihancurkan babi. Ini adalah tugas daripada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan di antara tugas-tugas yang lain dari Nabi Isa adalah Nabi Isa membunuh Dajjal di Babil Lut, di sebuah desa yang namanya Bab Lut di dekat Masjidil Aqsa. Di antara tanda-tanda besar daripada kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Di antara kiamat besar adalah hancurnya Ka'bah setelah wafatnya Nabi Isa. Di antara kiamat-kiamat, tanda-tanda kiamat besar adalah diangkatnya Al-Quran dari muka bumi, bahkan dari dada-dada kaum muslimin. Dan di antara tanda-tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan di antara kiamat-kiamat besar terjadinya gempa, kemudian turunnya asap, kemudian juga akan muncul hewan melata dari dalam tanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan-pesan gaib yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, disabdakan oleh baginda Nabi, dijelaskan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa menjadi bahan renungan, bisa menjadi bahan perhatian. Kita baca, kita pelajari, kita renungi, kita evaluasi. Mudah-mudahan iman kita akan bertambah, menjadikan kita sebagai mukmin muwahhid billah hingga akhir hayat kita. Demikian nasihat singkat pada hari Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.